sama-sama orang Yahudi. Iya. Ya, Musa, Daud sama-sama diutus kepada Bani Israel. Betul. Nah, tidak ada satupun yang menyebut Tuhannya Bapa. Kok tiba-tiba jadi Bapa ya? Jadi Ya kan, Bapak tiri apa Bapak kandung nih? ya ngapa Paulus yang di situ mengatakan bahwa akulah bapakmu. Walaupun Akulah, iya, akulah Bapak di dalam Kristus Yesus, ya, katanya. dalam Kristus Yesus. Nah. Jadi sebenarnya kan Yang memberitakan Injil, katanya. bukanlah Bapak, tapi Bapak Paulus. Itu dia tampilkan Pak Plopo. Nah, itu dia. Nah, Sebab, betul. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi jadi bapakmu Bapakmu. oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Padahal kita tahu ya Injil itu diberikan kepada Yesus. Kenapa dia Yesus. mengklaim Injil itu kepadanya? Pada ini Paulus. Berarti bukan Injil yang dibawakan oleh Paulus, berarti ini kan ngarang-ngarang nih Betul. Paulus ini. Padahal tahu kita Injil itu diberikan pada Yesus, bukan Paulus. Injil yang asli itu Kenapa? nggak dituliskan oleh beberapa penulis, karena Injil asli itu udah lenyap. Di situ juga dikatakan Allah, makanya Allah nggak menjaga itu kitab suci yang dulu kan, mulai dari kitabnya Musa, Daud, Isa, itu nggak terjaga karena kenapa? Dirubah oleh mereka kan, aslinya nggak tahu kemana perginya, lenyap. Iya. Itu kan karena memang kecongkakan dan kezaliman orang-orang Bani Israel itu juga. Iya. Jadi muncullah tulisan-tulisan setelah Yesus terangkat atau wafat. Jadi boleh dikatakan tidak ada legitimasi dari Yesus penulisan-penulisan itu di Alkitab, di Bible. Ya enggak? Betul enggak ini? Betul. Begitu kita berpikirnya. Terus apakah boleh dikatakan kitab suci? Sementara banyak ayat yang di situ saling tabrakan, saling berkontradiksi, saling bertolak belakang. Apakah dikatakan kitab suci? Yang mana bisa dipercaya di situ? Ketika saling bertolak belakang ayat-ayatnya. Iya nggak bakalan lah, mustahil. Bingung dah kita jadinya itu kalau kita ikutin tuh. Nah, begitulah saudara Oten, pahamilah itu. Yang perlu Anda pahami di situ, di Bible Anda, di situ dan dua tokoh di situ yang berbicara. Yang mengajarkan Anda di situ, Yesus ataukah Paulus. Kalau Anda baca baik-baik, tentu kalau Anda mencari pembenaran, baca di Yesus, ajaran Yesus. Coba bandingkan dengan ajaran Paulus, apa dikatakan Paulus, benar enggak? Dengan ajaran Yesus, kan begitu kan? Sementara Paulus lebih banyak mengutip tentang kematian Yesus, kemudian disalib, bangkit, jadi penebus dosa. Nah, itu ajaran Paulus tuh. Bahkan proses penyalibannya kontradiksi, terus setelah dia bangkit itu kontradiksi juga. Jadi bandingkanlah itu. Sementara Yohanes lebih banyak, dia itu lebih banyak memperkenalkan Tuhannya, Allah kan, Allah Bapa. Dan dia mengakui bahwa dia hanya seorang rasul. Banyak ia mengatakan begitu, masih dibantah juga. Kalau Paulus mana yang dikatakan? Malah Paulus sendiri dikatakan rasul. Malah boleh sendiri dikatakan Bapak. Aduh, gimana ini? Banyak. Jadi kalau ada Oten mau klaim, mau protes, naik aja lah kita diskusi. Cari pembenaran, bedah ayatmu di situ. Kita bedah ayatnya Paulus, kita bedah ayatnya Yesus. Kita bandingkan, di mana ajaran pembenaran di situ. Kalau kita dikatakan penebus dosa, siapa yang ditebus? Yesus nggak punya salah kok mau ditebus dengan dosanya Adam. Nggak ada korelasi dong ke situ. Nggak nyambung. Jadi ternyata ini ayat Allah Bapa adalah Mr. P. Mr. Plontos. Iya, Mr. P. Plontos. Di Yohanes 13:16 nih, Yesus yang berkata, sesungguhnya kata Yesus,
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Tidak begini, kawan-kawan. Karena pada dasarnya, silakan naik. Anda pahami dulu itu ya, Bible. Lalu kita naik Bang pindah ke Syah. Al-Quran. Naik Bang Syah, naik Bang Syah. Di sini Yohanes 20:17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ya, belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ini selalu mengekor ini. Bukan mengekor, dia yang terdahulu kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti bukan Kalau di situ. seharusnya kan satu aja, kepada Bapakku, Bapakmu, nggak ada, seharusnya nggak ada ini. Atau sinkron aja begini, kepada Allahku dan Allahmu. Ini Bapakku dan Bapakmu. Di sini permasalahannya Medalbo. Apakah Yesus mengaku sebagai Bapak di situ? Enggak kan? Enggak. Yesus bukan Bapa. Ya, Di iya. sini saya beda ini, Bapak ini siapa? Nah, Bapak itu siapa? Itu yang perlu kita tahu. Pahami. Karena ada dua. Di sini kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu yang tertulis di Yohanes 20:17. Ini Bapak ini siapa sih lo? Herman saya. Yang dimaksud Herman, ya? Bapak, yang dimaksud Bapak di dalam gospel itu nah siapa nah? Tapi ini Bapak. Siapa sih ini Bapak? Ya. Medalbo. Di situ kan dua kata di situ, Allah dengan Bapak. Terus ini Bapak siapa? Allah siapa? Di situ Nah, harus itu. kita. Iya, iya, Itu gitu. dia. Ternyata apa yang ditampilkan ya di 1 Korintus 4:15, ternyata Paulus telah jadi bapak-bapak mereka. Nah, seharusnya di sini nggak perlu double lah, nggak perlu double ya. Kalau memang Yesus kan ini setelah Yesus dibangkitkan ya di kebun ini lagi berdialog dengan Maria. Karena ketika disentuh ya, dia melarang, jangan kau sentuh aku. Ya, Aku belum pergi ke Bapakku. Nah di sini dia double. Ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini double. Ini Bapak siapa sih? Siapa sih Bapak? Ternyata Allah Bapak adalah Mr. P. Mr. Paul, Masih merokok. Jadi boleh dikategorikan ini Paulus spekulasi ya Medalbo ya tentang ajaran Kristen. ini. Bisa. Dia menempatkan diri sebagai sebagai Tuhan, sebagai Bapak di dalam gospel itu. Spekulasi boleh supaya mau dikatakan ajarannya benar padahal itu amburadul. Iya. Makanya banyak kontradiksi kan. Bunglon, namanya bunglon kan begitu. Ada ayatnya itu bunglonnya itu Paulus. Ketika Yesus mengajarkan bersunat, dia nggak bersunat. Ketika Yesus berlaku hukum Taurat, dia malah melanggar, membatalkan semuanya. Malahan dikatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah, Jadi sebenarnya Paulus ini sendiri. merusak. Bukan pembenaran di ajaran Kristen, merusak ajaran Injil. berusaha agar Perkataan-perkataan yang juga jelas. Ini coba kita apa yang disampaikan Nabi Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kata ya Musa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Bukan. Bapa itu Allah kita. Tuhan Allah itu Bapa kita. Bukan seperti itu. Enggak ada bapak-bapaan di situ. Nah, kita coba ambil lagi perkataan Yesus.
Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kok sama ya? Bapaknya mana nih? Kok sama? Iya. Memang gabung. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi para nabi terdahulu ya, yang terkhusus diutus kepada Bani Israel, itu hukum yang terutama mereka bawa, Allah itu Esa, mentauhidkan Allah, bukan mentiga-tigakan, mengkotak-kotakkan, apalagi menjadi manusia, tidak ada. Ini sudah bantahan total apa yang mereka narasikan. Ya. Ya. Jelas itu. Jelas banget. Jelas itu. Jadi apa yang dikatakan perjanjian baru itu sebenarnya bertentangan teman-teman sama perjanjian lama. Masalahnya perjanjian lama itu yang diajarkannya tauhid. Nah, kata-kata Bang Farid tadi kan si Paulus ini pernah belajar ilmu itu kan satu. Terus Ya, belajar ilmu filsafat. filsafat. Nah, filsafat ini dikembangkannya di perjanjian baru. Lalu makanya kontradiksi banyak. Saya mau mandi dulu ya, teman-teman Ya, ya. siap. Ya silakan, mau persiapan. Lanjut. Sama Ki. Jadi itu kan filsafat begini ya Ki. Itu kan filsafat mengajarkan di situ ajaran paham Helenisme di situ kan yang dibawa oleh bangsa Roma pada waktu itu. Kan ini kan Roma kan menjajah Israel. Jadi ajaran yang dibawa oleh Roma ke Israel itu ya namanya ajaran Helenisme. Artinya menyembah banyak Tuhan. Iya, menyembah yang mata terlihat gitu, yang Iya. bahkan dengan mata telanjang. Betul. Gitu. Jadi sementara juga Paulus itu juga memahami ajaran Yahudi. Karena Paulus ini kan berat sekali sama orang Yahudi, karena dia mengambil hati orang Yahudi, orang Roma, supaya mereka gimana ya, namanya kan berkaitan dengan politik kan, kenegaraan waktu itu. Boleh bermegah katanya di situ. Nah, di situ boleh bermegah-megah. Itulah sehingga Paulus mengambil hati orang-orang Roma, karena orang Roma kan tidak suka dengan ajaran tauhid kan. Nah, makanya dicampur baur dengan Helenisme si Paulus ini. Nah, tertariklah orang Roma. Nah, maka dikenallah Paulus. Nah, kan begitu ceritanya. Jadi dibuanglah ajaran Yesus. Di situ kan di konsili Nia kan pertama kan memang terjadi perselisihan kan. Betul. Ketika dibentuk suatu membuat suatu catatan Bible di Itu sampai berapa kali sidang tuh? 3 kali 4 kali kayaknya ya, 5 kali ya. Ya sampai voting itu kan. Ya, siapa yang didudukkan sebagai apa ini Yesus ini nanti. Ya, terus dimenangkanlah ini Protestan kan. Protestan menangkan di Trinitas kan. Dimenangkan di situ. Yang lain tergusur. Ya kan begitu. Termasuk Katolik yang pertama kali itu kan di situ. Katolik kan pertama kali di situ. Membawakan tapi namanya Protestan, datanglah Protestan. Maka di situ juga Protestan memenangkan itu, keluar dari koridor pemahaman ajaran-ajaran yang sedikit menyentuh ajaran Yesus kan? Di situ ceritanya. Jadi mereka harus pahami itu sejarah-sejarah kenapa terbentuknya Kristen, pada awal terjadi adanya ajaran Kristen. Sejarah Paulus juga baca. Ya, sejarah Paulus baca. Paulus kan mengaku bahwa dia kan bukan dari rasul-rasul dari bangsa Yahudi. Dia mengaku sendiri. Dia cuma ngaku-ngaku itu. Enggak, dia bukan mengaku sebagai Israel Yahudi. Dia mengaku sebagai Israel rasul dari luar daripada bangsa Yahudi. Ada pengakuannya itu. Oh iya. Nah, ada dia tuh. Bahwasanya dia bukan rasul dari dia itu rasul dulu dari bangsa Yahudi, berarti boleh dikatakan bahwa dia dari rasul Roma kan, bangsa Roma. Karena memang ajarannya dibawa ke Roma. Ya dia kan cuma ngaku-ngaku. Kalau jadi orang Yahudi itu dia cuma ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku aja. Bunglon kan? Sebenarnya itu dia dari bangsa Roma. Kan pembuat tenda-tenda itu kalau nggak salah ya.
Spekulasi aja dia ini tuh spekulasi karena dia tuh memenangkan orang-orang Roma kan. Yahudi, orang-orang Yahudi mau Oh ya, memecah orang-orang Yahudi dengan Yahudi. orang Roma, campur baur di situ. Dua pemahaman di situ campur baur supaya dia bisa tertarik. Kemudian juga orang pertama kali berdamai dengan bangsa Roma itu kan Paulus. Mm-mm. Kan tadinya kan bangsa Roma ini dengan yang Yahudi kan saling bertolak belakang kan, selain nggak saling cocok kan sampai ini. Tapi masuklah Paulus mendamaikan itu. Dia dengan ajaran-ajaran dari Paulus dimasukin kan ke situ. Mm-mm. Nah, Makanya sangat sangat kayak gimana ya? Bertolak belakang gitu, bertolak belakang. iya. Kalau memang dibaca yang perkataan Yesusnya doang, memang bertolak belakang sama perkataan Paulus. Soalnya dari perkataan Yesus itu kan nggak ada yang beda, maksudnya tuh nggak ada yang dirubah-rubah tuh ajarannya sama Musa, sama Daud. Nggak jauh beda. Namanya juga kan pelanjut penerus dari ajaran Musa kan. Betul, Nggak mungkin lah Yesus bergeser dari ajaran Musa. betul. Karena memang dia Allah utuskan untuk bangsa Israel. Betul. Mulai dari Daud, Musa, ya terakhir ke Yesus, ke Isa al-Masih. Kan begitu. Ya nggak mungkin bergeser karena memang itu ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Pelanjut daripada ajaran Musa. Musa kan Musa menganut konsep Trinitas enggak? Enggak kan? Enggak tauhid. Ya enggak tahu. Bahkan ini yang ketahuan bikin patung itu kan suruh Musa bunuh dirimu sendiri katanya. Ya, Dihukum. betul. Berarti menandakan bukanlah ajaran yang menyembahkan lebih dari satu Tuhan kan? Atau menyembah berhala? Enggak. Paganisme enggak boleh. Nah, jadi ini ajaran yang Trinitas ini dari mana asalnya ini? Keluar dari koridor. Cuman Kristen aja nih yang memiliki konsep apa namanya inkarnasi ini. Kan begitu. Bahkan kalau dikatakan ke agama Yahudi itu kan enggak ada konsep Trinitas juga, bukannya konsep Trinitas. Enggak ada. Walaupun Yahudi nggak mengakui Rasulullah, tapi dia nggak memahami konsep yang namanya itu seperti itu. Iya, Tuhan jadi tiga itu. Mereka bingung juga. Hanya juga kesalahannya Yahudi juga ya keluar dari konteks juga sih sebenarnya. Karena sebenarnya Yahudi juga menahankan manusia loh. Ada yang namanya itu nabi dulu, dia juga dikatakan anak Allah itu loh, orang Yahudi itu. Banyak di sana. Kayak Samun tuh kan. Banyak, aku pernah baca. Jadi orang Yahudi juga tuh memakai istilah anak Allah ada juga tuh. Samun, Jarjis tuh banyak situ. Siapa lagi nabi? Jadi nggak jauh beda dengan Kristen sebenarnya. Siapa yang Bang Nabi yang sampai sekarang masih hidup itu, yang karena minum air apa itu? Air kehidupan itu siapa tuh? Siapa sih? Nabi. Jangan nggak paham juga sih. Nabi siapa ya? Aduh, lupa. Idris. Bukan ada dari itu. Cuman nggak wajib diketahui kalau di dalam nggak wajib diketahui di sini. Minum air. Iya, itu loh ada ayatnya loh tuh dikatakan di Al-Quran bahwa Yahudi juga memakai konsep anak Allah. Ada itu Al-Quran. Nantilah saya bacain. Jadi bisa dikategorikan menurut Al-Quran dia juga orang kufur. Yahudi juga sebenarnya orang kufur walaupun dia menuangkan Tuhan, tapi dia sebenarnya memakai sistem anak Allah. Iya betul, Nabi Haidir bukan. Ada betul, tuh. Nabi Haidir. Jadi memang kalau oten mau pintar belajar sejarah dululah, dari sejarah turunnya para nabi, apa yang dibawakan, apa yang dikabarkan, apa yang benderanya seperti apa, kemudian dia mengabarkan apa, apakah dia menuangkan lebih dari satu Tuhan, menyembah berhala, itu harus paham. Kemudian dikatakan manusia inkarnasi ke Tuhan, nggak bakalan, nggak mustahil lah masih Tuhan masuk berubah jadi manusia. Kalau Roh Kudus, Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus juga ketika membaptis, menghidupkan membaptis orang, membaptis Tuhan malah. Tapi begini ya Ki, sebenarnya mereka harus bisa membedakan antara Roh Kudus dengan Roh kebenaran.
Sama nggak Roh Kudus dengan Roh kebenaran? Beda. Roh Kudus Ya itu kan di situ. penyampai, kalau Roh kebenaran itu penerima. Itu. Nah, di situ. Kebenaran itu artinya yang menerima firman, kemudian firman itu disampaikan kepada Kalau umat. Roh Kudus itu penyampai firman, Iya. kalau Roh kebenaran penerima firman. Iya. Begitulah. Jadi kalau Anda mau pintar, belajar apa isi Biblemu di situ. Karena di Biblemu juga itu banyak sejarah yang bercerita. Bukan cuman apa ya, sejarah-sejarah Paulus, sejarah-sejarah Yesus kan di situ juga diceritakan kan? Ya enggak? Betul. So Paulus sejak apa ya, Paulus pernah itu menghilang sampai berapa tahun kemudian muncul pada umur 30 tahun. Nah, di situ cuma apa ya, bedah berapa tahun itu kan? Cuma 3 tahun aja Yesus Iya, artinya kan menyebarkan ajarannya. ini satu zaman. Nah, kalau sama Nabi Musa itu kan Harun ininya pendampingnya. Nah, kalau di zaman Yesus nih siapa? Ya saya Pak Eli ya saya ya yang pendampingnya itu. Ya, saya ya. Tiap itu kan ada pendamping mereka. Ya. Jadi ini dulu ya Ki, sampai sini dulu karena saya mau mandi, mau ibadah ini. Ini penting juga ini, kewajiban Jumatan. Sama. Iya Ki. Badalbo, izin Badalbo, ibadah dulu Aki saudaraku. Yang ganteng, yang baik hati. Bang Palopo. Bang Paul mandi kayaknya. Iya. Bang Dalbu mandi juga nih. Atili uti siapa nerati, uti Caca minta izin. Assalamualaikum, sehat semua. Iya, abang sehat-sehat juga ya. Nanti naik lagi. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akiku uti semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau turun juga nih, nanti naik lagi. Kak Caca tidur.
100里。